Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalani aktivitas, terutama aktivitas pembelajaran meski kita hanya bisa belajar di rumah saja. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita masuk dalam materi. Masih seperti materi minggu yang kemarin tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, tujuan pembelajaran kali ini melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sehingga dapat menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal secara tepat untuk menumbuhkan sikap kerjasama cermat dan bertanggung jawab. Jadi nanti kalian bersama anggota kelompok yang sudah dibagi kemarin diharapkan untuk berdiskusi tentang materi ini dengan panduan menggunakan modul dan LKPD yang sudah ibu share di WhatsApp grup kemarin ya. Kemudian sekarang kita ulas dulu materi yang kemarin tentang kebijakan moneter. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang kebijakan moneter. Dan dari situ kita mendapatkan konsep kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan ini dilakukan oleh Bank Sentral. Jadi pelaku kebijakan moneter adalah Bank Sentral atau Bank Indonesia. Yang kedua, kebijakan moneter digunakan untuk memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang ketiga, dilakukan dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar menggunakan berbagai instrumen. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang untuk hari ini, yaitu tentang kebijakan fiskal. Yang pertama ada tentang pengertian kebijakan fiskal. Menurut beberapa ahli, kebijakan fiskal itu adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Ini menurut Ademo Sukirno. Lalu, menurut Manurung, kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengolah atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, menurut Rahayu, kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kebijakan fiskal itu menekankan pada pengeluaran dan penerimaan pemerintah yang berkaitan erat dengan pajak untuk kondisi ekonomi yang lebih baik. Kenapa begitu? Karena pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara. Kemudian, tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi seperti apa? Sama seperti kebijakan moneter kemarin, untuk memperbaiki keadaan ekonomi yang sedang mengalami inflasi atau mengalami resesi. Yang kedua, untuk mengusahakan kesempatan kerja. Jadi untuk mengurangi tingkat pengangguran. Yang ketiga, untuk menjaga kestabilan harga agar harga-harga tersebut tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Kemudian peranan kebijakan fiskal mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara. Karena defisit anggaran yang berlangsung lama mengakibatkan inflasi dan pertambahan utang pemerintah. Lalu untuk mengatasi stabilitas ekonomi makro yang terkait antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja, dan neraca pembayaran.
Kemudian, fungsi kebijakan fiskal. Ada 3 macam fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama, fungsi alokatif, fungsi stabilisasi, dan fungsi distribusi. Nanti kita akan diskusikan ya dengan anggota kelompok kalian apa maksud fungsi kebijakan-kebijakan fiskal ini. Lalu, eh, instrumen kebijakan fiskal ada 2. Kalau kemarin di kebijakan moneter kan ada banyak tuh. Kalau di kebijakan fiskal ini ada 2, yaitu pengeluaran pemerintah dan pajak. Jadi kalau kebijakan fiskal itu kalau nggak menaikkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pengeluaran pemerintah, ya menaikkan dan menurunkan pajak itu. Kemudian jenis-jenis kebijakan fiskal. Ada kebijakan fiskal ekspansif, ini dilakukan dengan cara menaikkan belanja pemerintah dan menurunkan pajak. Kebijakan ini dilakukan ketika ekonomi mengalami resesi. Kemudian yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraktif, yaitu menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak, dilakukan ketika inflasi. Lalu dampak kebijakan fiskal bisa untuk menggerakkan perekonomian karena peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak mempunyai efek multiplier dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga. Yang kedua, dia bisa meningkatkan output. Apabila pemerintah melakukan pemotongan pajak, akan merangsang stimulus perekonomian. Pemotongan pajak akan meningkatkan disposable income dan pada akhirnya akan mempengaruhi permintaan dan meningkatkan output. Sekian pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga materi yang sudah disampaikan bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa untuk mempelajari kembali materi ini, karena di pertemuan selanjutnya Ibu akan memberi latihan-latihan soal terkait materi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.